ya rekan-rekan Odoj baik yang menyaksikan via Zoom langsung maupun yang menyaksikan via Facebook, saya juga mengajak kita mendoakan guru kita yang mulia Ustadz Agus Khairul Huda yang hari ini terbaring sakit di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, ya. Menjadikan dakwah beliau sebagai wasilah kesembuhan, ya. Umat kita, para murid, para santri sangat membutuhkan sentuhan orang-orang berilmu, apalagi beliau ini lulusan Timur Tengah, faham berbagai fikih lintas mazhab, ya, seorang dai yang diterima di berbagai kalangan, ilmunya luas. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak-banyak kesembuhan. Dan juga kita doakan liman lahu hakun alaina, para panitia, ya, penggerak Odoj yang juga hari ini sudah berlelah bersusah payah, ya, menyajikan rangkaian kegiatan Odoj Kaltim pada pagi hari ini. Semoga seluruh keletihannya, ya, seluruh usahanya, ya, apalagi yang mahal itu bukan sekedar uang sekali ditransfer sudah, gitu ya. Tapi yang paling mahal ini adalah investasi waktu, mendedikasikan waktu untuk dakwah ini yang semua orang belum tentu bisa, ya, memberikan porsi pikiran, porsi perasaan, porsi tenaga pada dakwah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berbicara tentang Al-Qur'an sebagai peradaban, ya, kebangkitan peradaban umat, ya. Saya body programnya sampai 11.30, ya. Kalaupun nanti nggak sampai 11.30 nggak apa-apa lah, ya. Nah, ini mudah-mudahan materinya sekitar 30 menit, 40 menit. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Ya, Ustaz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begini. Kalau kita mau lihat kehebatan Al-Qur'an, kalau kita mau merasakan betul secara fair tentang dahsyatnya Al-Qur'an, ya, kita harus melihat bagaimana kemudian Al-Qur'an ini bekerja dalam sebuah ekosistem masyarakat. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita mau lihat betapa hebatnya Al-Qur'an ini, kita harus melihat bagaimana Al-Qur'an ini bekerja, berdampak, berproses dalam ekosistem masyarakat. Dan ekosistem masyarakat itu jadi seperti apa, itu yang kemudian kita harus pikirkan, kita harus resapi, ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an ini turun secara informasi syariat Al-Qur'annya itu turun bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinats. Dia turun dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jadi Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia bulan Ramadan. Dan secara berangsur-angsur turun ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama rentang masa kenabian beliau sampai akhir hayat. Itu sekitar usia beliau 40 tahun sampai nanti wafat di tahun 11 Hijriah. Dua fase ini, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Maka ada surah yang turun di Mekah sebelum hijrah dan ada surah yang turun di fase pasca hijrah yang biasa disebut dengan surah Madaniyah, ya. Maka kalau kita lihat Al-Qur'an ini turunnya kapan, secara formal dia turun itu pada saat turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapan itu? Tahun 1 kenabian. Kalau kita sekarang 1442 Hijriah. Ya, ini saya pelan-pelan ke teman-teman Odoj sini kajiannya. Ini kan kalau di teman-teman Odoj sini udah soleh semua, ya. Jadi memang kajiannya harus mendalam. Kalau orang udah soleh ini materinya harus berat. Konon begitu, ya, konon pesan para guru begitu. Jadi kalau sekarang ini tahun 1442 Hijriah, itu berarti 1442 tahun dari peristiwa hijrah, ya kan? 1442 Hijriah. Tapi tahun 1 kenabian itu kira-kira ditambah 13. Ya kan? Karena di tahun 13 itu Rasulullah SAW hijrah
dari Mekah ke Madinah. Maka Al-Quran ini turun kurang lebih 1442 Hijriah ditambah 13. Tambah 13 tahun masa kenabian. Itu berarti sekitar 1455 tahun yang lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kurang lebih. Nah, di 1455 tahun yang lalu itu tidak ada Saudi Arabia, nggak ada. Bentuk kerajaan Saudi Arabia itu nggak ada. Kerajaan Saudi Arabia yang sekarang menjadi naungan legal formal negara Biladil Muslimin, Mekah dan Madinah, itu adalah produk dari kesepakatan pasca Perang Dunia Kedua. Ya, pecahnya Daulah Islamiyah, Khilafah Turki Utsman menjadi beberapa puluh negara. Jadi nggak ada 1455 tahun yang lalu itu Saudi Arabia, Sudan, Libya, Mesir itu nggak ada. Apalagi 1455 tahun itu kita sebut Republik Indonesia juga nggak ada. Usia Republik ini kan 1945 ya, secara formal proklamasi. Ya, sebelumnya kita nyebut, ada yang menyebutnya Hindia Belanda karena memang jajahan Hindia Belanda, ada yang menyebutnya Nusantara, ada yang menyebutnya kepulauan, macam-macam. Ya, macam-macam ini menyebutnya Melayu, Malaya, macam-macam. Tapi 1455 tahun yang lalu kita persempit zona pikiran kita di Jazirah Arab ini memang adalah dunia yang memang berbeda dengan dunia hari ini. Gitu. Jadi Mekah dan Yathrib itu terletak disebut dengan Jazirah Arab. Ya. Dia disebut dengan Jazirah Arab, Mekah dan Yathrib ini. Dan di utaranya, utara rada ke barat, ini Romawi. Jadi kalau ini Anda lihat peta Saudi hari ini, nah ini di sebelah utara dan barat ini, mulai dari Afrika bagian utara sampai Eropa, ini Romawi. Dia imperium, koalisi persemakmuran kerajaan-kerajaan yang bertekuk lutut menyerahkan diri di bawah kekuasaan imperium. Nanti di sebelah timur, bagian arada utara yang sekarang itu di seberangnya Qatar, mulai dari Iran, ya, Iran, Asia Tengah, ya, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, masuk sampai India, bahkan sebagian Cina ini dikuasai oleh Persia, Raja Kisra. Jadi Jazirah Arab ini diapit oleh dua imperium besar yang pada faktanya pada saat 1455 tahun yang lalu itu Jazirah Arab ini tidak dikuasai oleh keduanya sama sekali. Jadi tidak dikuasai oleh keduanya sama sekali. Kenapa tidak dikuasai oleh keduanya sama sekali? Karena Jazirah Arab ini dinilai tidak menarik. Baik dari segi sumber daya, baik dari segi manusia, baik dari segi tata letak, tidak menarik. Jadi Romawi tidak menjajah, Persia pun tidak menjajah. Karena dianggap ini daerah tertinggal, ini underdog tertinggal, dan sama sekali bukan merupakan ancaman. Kenapa kemudian Romawi itu pergi sampai ke tempatnya Cleopatra? Kan kalau kita lihat sejarah itu yang sering diangkat di BBC, ya, diangkat juga di Netflix, ya. Roman Empire itu kan dia sampai Suriah, sampai Mesir. Kenapa? Karena Mesir dan Suriah mengancam. Ini kalau kerajaan dibiarkan punya sumber daya, bisa dagang, punya uang banyak, dia akan mengancam Romawi. Maka dia jajah, dia aneksasi bahasanya, dikolonize begitu, dijajah kemudian ditaklukkan. Nah, maaf ya, iklan. Nah, kawan-kawan sekalian, Persia juga begitu, tidak menjajah, tidak kemudian menganeksasi Jazirah Arab karena dianggap tidak mengancam. Jadi coba Anda bayangkan ya, suku Quraisy, Arab Quraisy yang nantinya menjadi tempat turunnya Al-Quran, tempat munculnya, emergingnya bahasa Al-Quran itu huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, munculnya Rasul. Suku Quraisy itu adalah
sekelompok manusia, sekelompok komunitas, sekelompok masyarakat yang sama sekali tidak dipandang oleh dunia di percaturan dunia. Anda bisa bayangkan itu. Jadi posisi bangsa Arab Quraisy di 1455 tahun yang lalu itu luar biasa naas posisinya. Punya sumber daya juga tidak, mengancam juga tidak, bahkan membuat orang ingin menjajah saja juga nggak ada gitu. Jadi melihat aja kalau bahasa kita nggak nafsu. Ah, ini jajah Arab nggak nafsu. Aduh, ini Mekah, Madinah. Aduh, enggak lah, capek-capek aja ngejajah gitu. Anda bisa bayangkan, penjajah aja nggak nafsu ngejajah. Anda bisa bayangkan semengerikan apa dan se-underdog apa orang memandang Arab Quraisy. Makanya ketika Abu Sufyan sudah berislam dan dia menaklukkan Persia, itu kesel betul Abu Sufyan. Ya kan? Bapaknya Muawiyah. Itu waktu dia ke Persia, ini dulu yang menghina-hina saya dagang ini. Jadi dulu Abu Sufyan itu kalau dagang itu dipandang sebelah mata, dinyek betul. Ah, ini bangsa Arab nomaden tinggal di kemah, bangsa lapar, nggak ada budaya begitu. Makanya ketika Qadisiyah itu Abu Sufyan kemudian merangsek masuk kemudian menghantam Romawi dan Persia itu kesal betul. Bahkan beberapa sahabat itu ada yang sampai lompat-lompat di nginjak-nginjak karpetnya Persia waktu penaklukan. Ini istana yang dulu ngenyek-ngenyek kita ini. Jadi sahabat itu juga ada manusiawinya yang begitu-begitu lah ya. Ada juga kesal-kesalnya sahabat itu ya. Masya Allah, tabarakallah, radhiyallahu an ya. Allah meridhoi mereka semua. Nah, singkat cerita Al-Quran turun. Ya, singkat cerita Al-Quran ini turun dan seperti yang kita tahu, hanya Al-Quran modal mereka. Ya, wahai Odots, kawan-kawan, ini saya ulangi ya. Hanya Al-Quran modal mereka itu. Hanya Al-Quran. Dan relatif sebetulnya walaupun Al-Quran ini diajarkan oleh Rasulullah dalam 23 tahun, efektif mengajarkannya itu cuma di Madinah sebetulnya. Makanya kalau Anda lihat, muatan dari Al-Quran itu memang tauhid yang utama, tapi kalau kita lihat bobot ayatnya paling besar di Madaniyah. Ya kan? Bobot ayatnya itu paling panjang surah-surah Madaniyah. Al-Baqarah itu kan Madaniyah itu. Kenapa? Karena di Madaniyah itu fase di mana Rasulullah bisa ngaji dengan tenang dan bisa mendidik para sahabat dengan platform masjid. Ada masjidnya, ada masyarakatnya, ada society-nya. Maka tahun 1 Islam itu dihitung pada saat hijrah, tidak dihitung waktu tahun 1 kenabian. Karena para sahabat merasa 13 tahun itu tidak ada bentuknya. Jadi waktu di zaman Umar ini menentukan tahun 1 Islam, kapan tahun 1 Islam ini? Apakah kita hitung dari Rasulullah lahir? Enggak. Apakah kita hitung dari masa kenabian? Juga mereka juga enggak mau hitung itu. Jangan hitung Mekah itulah, Mekah itu di luar hitungan. Mereka hitung pada saat hijrah. Ada masjid, ada komunitas, ada society, ya, ada masyarakat yang kemudian dibangun. Nah, itu namanya tahun 1 Islam. Jadi tahun 1 Hijriah. Ya. Saya masuk lagi pada pembahasan yang tadi, mereka nggak punya macam-macam. Kalau kita bicara, loh kan di Arab itu ada minyak. Minyak bumi itu baru diketemukan abad 20. 1900-an, 15 juta barrel per day. Betul itu besar. Satu Indonesia ini dicolok di mana-mana nggak nyampe 1 juta barrel. Bahkan sekarang 900.000. Itu Saudi 15 juta barrel per day. Anda bisa bayangkan. Ya. Betapa kayanya. Ya. Kita di Thailand konon selam bersih cuma beroperasi 2 rig kalau tidak salah di salah satu perusahaan Thailand. Itu kalau selam bersih di Aramco ratusan rig hilir mudik. Anda bisa bayangkan itu. Mereka ngebor saban hari tengah gurun. Itu 15 juta barrel. Hari ini, tapi 1455 tahun yang lalu paling jago kebun kurma di Madinah. Dan itu tidak banyak, tidak sesubur Suriah. Ya, jadi mereka ini nggak punya sumber daya, wilayahnya tandus, kering. Paling jago air Zam-Zam. Ya, air aja susah. Makanya jadi Zam-Zam di tengah gurun itu kan Masya Allah. Itu paling jago sudah air Zam-Zam. Ya. Setelah itu mereka relatif nggak punya sumber daya para sahabat. Masya Allah, tabarakallah, dengan modal Al-Quran itu mendidik para sahabat pelan-pelan. Ya, Fatu Mekah dapat 10.000 pasukan. Perang Hunain 12.000 pasukan. Haji Wada 120.000 pasukan. Sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu terhitung ada 120.000. Rasulullah wafat
dilanjutkan Abu Bakar radhiyallahu an 3 tahun, dilanjutkan masuk Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab ini terjadi perang Qadisiyah di lembah Qadisiyah menghantam Persia, dan di perang Yarmuk melawan Romawi, ya kan? Dan di dua perang ini, masya Allah tabarakallah, kaum muslimin menang. Dan nanti di zaman Muawiyah bin Abi Sofyan, ya, di zaman Muawiyah ini, dinasti Khalifahan Muawiyah ini, kemudian Islam lebih merangsek lagi, full jutaan, puluhan juta kilometer persegi. Apa modal mereka? Modal mereka itu Al-Quran, modal mereka itu pendidikan. Yang diubah itu manusianya, yang diubah itu pikirannya, yang dicerahkan batinnya, yang di situ energi jiwanya. Itu yang bisa bikin berkembang, itu yang bisa bikin tumbuh. Jadi negeri kaya raya itu, ini kajian rekayasa sosial yang harus kita pahami. Negara besar itu bukan negara yang penuh dengan sumber daya. Alhamdulillah Allah takdirkan kami, saya, keluarga itu keliling-keliling dakwah di Korea Selatan, di Tokyo, ya, di Korea Selatan itu saya ke Seoul, ke selatan lagi Daegu di tengah, lebih ke selatan lagi di Busan. Udah keliling semua ini. Di Tokyo saya ke Kobe, ke Nagasaki, ke Hiroshima. Kita tentu ini beberapa titik, ya, di Tokyo, ya. Salah satu kalau kita dakwah ke daerah-daerah Asia Pasifik, terutama negeri-negeri yang maju begini, sebetulnya mereka sumber daya itu terbatas, benar-benar terbatas. Mereka punya lahan daratan itu ngarai. Ngarai itu banyak tebing, banyak pegunungan, mereka juga susah untuk develop pemukiman sebetulnya. Makanya kalau Anda lihat di Tokyo kan selalu rise building, ya, selalu bangunan yang naik ke atas. Dan kemudian mereka tumpuk di Tokyo itu 40 juta populasi. Anda bisa bayangkan 4 kali Jakarta Tokyo itu populasinya, termasuk yang terpadat di dunia. Dan mereka itu secara sumber daya terbatas. Tapi apa yang diisi? Kepala dan jiwa mereka. Nggak pakai Quran loh, baru pakai filosofi Bushido. Jujur, sunatullah aja yang mereka pakai, jujur, integritas, menghormati orang, gitu kan. Dan itu bisa bikin mereka besar. Korea Selatan juga begitu. Yang mereka ubah pertama manusia, human. Dan akhirnya mereka bisa mencapai pencapaian ekonomi dan kesejahteraan luar biasa, ya. Tentang sistem riba dan seterusnya, tapi sistem yang mereka bangun, transportasi, sistem pelayanan publik, gitu-gitu. Yang mereka punya apa? Manusia. Maka ketika bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ini jatuh, apa yang pertama kemudian ditanya oleh Kaisar itu, ada berapa guru? Ada berapa sisa guru kita di Jepang ini punya? Karena itu yang kemudian bisa merubah masyarakat. Jadi manusianya. Karena negara itu, masyarakat itu, ekosistem itu kumpulan manusia. Dan manusia itu adalah kumpulan pikiran dan perasaan. Dan Anda bisa bayangkan kalau pikiran dan perasaan jiwa ini diisi dengan Al-Quran. Kuntum khaira ummat, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya. Ini kan ayat-ayat motivasi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Ini kan ayat-ayat motivasi. Nah, jadi Anda bisa bayangkan itu modal masyarakat Quraisy, Arab, berbagai kabilah, Arab Badui juga nyampur, pokoknya berjuang bersama, hanya diinstal Al-Quran bisa mimpin dunia. That's it, that's the deal. Jadi kerja Rasulullah itu hanya yatslu alaihim ayatihi, di surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat pada mereka, wa yuzakihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan memberikan ilmu kitab dan hikmah kepada mereka. Itu dengan praktek begitu sudah swing, udah melesat luar biasa. Dengan praktek begitu saja. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Artinya apa, kawan-kawan sekalian? Ini sebetulnya yang hilang dari peradaban Muslim hari ini. Ini menjawab kenapa kita banyak sumber daya, tapi kita nggak maju-maju. Saya besar dan lahir di Kalimantan Timur. Ya, saya
Dari lahir sampai SMA di Balikpapan, Kalimantan Timur, lalu 2004 kuliah ke Bandung. Tamasya keluarga saya itu ya ke Samarinda, ke Tenggarong. Paling jauh ngelihat buaya, ya kan? Anak daerah paling jauh ngelihat museum buaya di Tenggarong, itu paling jauh sudah, paling keren itu sudah, ya kan? Masya Allah, kasihan bener lah pokoknya ya, dibanding dengan teman-teman kita di Jawa. Anda bisa bayangkan dulu di sini segala perusahaan asing ada, perusahaan servis ada, batu bara ada, betapa luar biasa, keruk sana sini, keruk sana sini. Tapi ketika semuanya check out, ya, minyak bumi tinggal sedikit, water cut-nya 97%, 98%, batu baranya lay down, harga komoditas rendah, dan andai kata harga batu bara naik, kita juga nggak dapat windfall, kita punya masalah yang banyak sekarang. Kesejahteraan nggak tercipta. Ya, saya ngisi di dalam-dalamnya Kalimantan Timur itu di Melak, perusahaan-perusahaan di dalam batu bara itu ngeruk-ngeruk, ngebom-ngebom gunung, ya untuk cari batu bara. Cek anak daerahnya, cek anak Samarindanya berapa orang, cek anak Bontangnya berapa orang, cek anak Balikpapannya berapa orang. Sedikit, jelas, bahkan hampir nggak ada. Karena Jawa udah penuh Politeknik Manufaktur, Politeknik Bandung, dan kita baru Balikpapan baru aja create ITK. Ya, kita baru punya STT Migas beberapa tahun yang lalu. Kita nggak investasi pada pikiran, kita nggak investasi pada keilmuan itu. Jadi kita loss. Gitu. Makanya inilah rumus kenapa Al-Quran itu berfokus pada human-nya, berfokus pada manusianya. Karena kalau manusianya ini gak kita didik, kita lost. Ya, maka saya sekarang masuk pada apa materinya. Jadi tadi belum materi, tadi baru pembukaan. Kan ini kan disuruh 1,5 jam bicara, jadi kita pembukaan harus rada dramatis gitu Pak, ya kan? Oh ya. Jadi kita masuk nih 10.28 ya, sekitar 20 menitan lagi saya akan coba ambil beberapa poin ya. Kenapa Al-Quran ini menjadi sumber kebangkitan dan sumber semangat peradaban. Mohon maaf ini mute all, jadi mute all dulu. Feedback suaranya ternyata ke saya. Oke. Yang pertama kawan-kawan sekalian, Al-Quran itu dia berbicara tentang energi hidup. Ini nih Al-Quran. Al-Quran itu berbicara tentang energi hidup. Di mana energi hidup itu ada? Di tauhid. Jadi Al-Quran itu hadir, kamu boleh nggak punya apa-apa, kamu terbatas, tapi ada aku Allah Azza wa Jalla. Itu hebatnya Al-Quran. Maka ngapain sih kita itu kemudian ngaji dengan Al-Quran itu kan memperbaiki tauhid. Ya. Makanya setelah ngaji one day one juice, ya harus juga punya kajian rutin, ya harus juga punya kajian tafsir. Ya. Setelah baikin bacaan tahsin, harus juga bergerak ke tadabur karena tanpa itu semua kita nggak akan bisa mendapatkan energi tauhid. Jadi energi yang ada yang harus kita bangun itu yang pertama adalah energi tauhid. Ya, energi tauhid. Energi tauhid ini energi kemurnian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda orang yang memahami Quran dan tidak memahami Quran. Orang yang memahami Quran itu relatif akan lebih optimis hidupnya. Ya, akan lebih yakin hidupnya, akan lebih bersemangat hidupnya, tidak gampang putus asa. Maka bahasa Al-Qur'an itu kasyajaratin thayyibatin asluha tabit wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi'ti rabbiha. Jadi akarnya menghujam ke bawah, ya, lalu kemudian pohonnya menjulang ke atas dan dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Itu poin yang pertama, Al-Qur'an. Poin yang kedua dengan Al-Quran ini, maka hidup bersama Al-Quran ini secara otomatis memang langsung dinaungi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keberkahan di sini adalah kebaikan. Apa maksud keberkahan di sini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini dia turun di sebuah malam. Malamnya jadi malam Lailatul Qadar. Kita menikmati malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Dikasih Allah bonus. Namanya Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Kita kemudian melihat Al-Quran turun di sebuah bulan. Bulannya bulan Ramadan. Bulannya menjadi bulan terbaik. Pemimpin para bulan. Dan di dalam bulan itu terdapat banyak kebaikan. Ya, di dalam bulan Ramadan itu terdapat banyak kebaikan. Berkali-kali lipat di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebaikan. Nah, setelah itu Al-Qur'an turun di Mekah dan Madinah. Keduanya menjadi tempat yang penuh barokah. Kalau Anda beribadah di Mekah dikali 100.000, kalau Anda di Madinah dikali 10.000. Al-Quran itu turun melalui Jibril alaihissalam. Jibril menjadi malaikat, pemimpin dari semua malaikat yang ada. Panglimanya malaikat. Dan Al-Quran turun di Nabiullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi terbaik. Nabi khatamun nabiyyin yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umat setelahnya. Dan sebelumnya bahkan. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaatnya. Maka siapa yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik kamu. Ya kan? Man ta'alamal Quran ma'alam. Yang mengajarkan Quran dan juga mempelajarinya. Maka hamilul Quran, hafizul Quran, orang yang menghafal Quran dan hamil Quran adalah orang-orang yang kemudian menjadi ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Ya. Maka kawan-kawan sekalian, sederhana, Al-Quran ini software kebangkitan. Al-Quran ini software sukses. Al-Quran ini software penuh kehebatan. Kalau diri kita ini hardware ini, maka tinggal install aja Quran. Maka insya Allah, Allah muliakan. Quran aja kalau di Kalimantan ini, di budaya orang Banjar ini, ya beberapa Syafi'iyah itu kalau tertaruh di lantai pasti diangkat sidin. Ya kalau hendaknya bang orang itu taruh Quran di lantai pasti diangkatnya ke atas. Itu baru Qurannya di bawah, diangkat orang ke atas. Apalagi pian berquran di dalam hati ini. Apalagi kalau kita kekawalan bubuhan ini, nah memasukkan Quran di dalam hati ini pasti dimuliakan orang. Nah itu sebabnya kenapa kita hari ini pintar sudah. Ya kalau apalah lulus kampus sudah apa, tapi kenapa berhutang di sana sini, rumah kada tung menyicil, kartu kredit hibak di mana-mana, nah kartu kredit, cicilan, tagihan, invoice di mana-mana, diteleponin orang kanan kiri depan belakang. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan, karena kehilangan Quran. Orang tua kita dulu udah banyak jurus, jual terasi pagi sampai sore di pasar Kelandasan, nah di Kampung Baru. Ya kalau di pasar Segiri sambil mengaji sampai subuh, kuliah semua anak-anaknya. Kuliah semua anak-anaknya keseberatan, sukses semua orang-orangnya. Kenapa kita ini hari ini yang katanya pintar hebat, utang banyak, ya kan? Aset sedikit, tanah habis. Karena kita sudah tidak sama Al-Qur'an lagi. Maka saya di Balikpapan, anak-anak muda, bang tolong bang ngajarin kita bang, coaching bang, abang kan dulu keliling-keliling se-Indonesia, abang kan banyak jaringan gini-gini. Saya ngomong sama anak-anak muda itu, bangun dulu sholat subuh berjamaah, ayo kita safari subuh keliling di Balikpapan masjid-masjid. Ya, ayo kita dekat dulu dengan masjid, ayo kita sholat subuh dulu keliling. Kalau kuat bangun sholat subuh, baru kita bicara kebangkitan. Ini terbangun aja pagi kada, habis subuh nah koler lagi. Banyak juga subuhnya jam 7:30 di merger lawan duha. Nah kayak apa ini dingai. Ya kan bubuhan ini kacau juga kadang. Sholat subuh 7:30 gimana kita mau bicara kebangkitan. Quran kada terbuka, Quran kada terbahas. Ya kan Quran tidak dibahas lagi sudah. Quran tidak dibaca lagi sudah.
Nah, makanya ini ada bubuhan odot sini, kawan-kawan One Day One Juice Kalimantan Timur ini, ayo terus berjuang, ya kan? Makanya odot sini barokah, ya kan? Jarang ada komunitas yang apa, yang bertahan lama kayak odot sini. Kenapa? Salah satunya energi Al-Quran. Satu jus dari bubuhan-bubuhan kita ini jadi khataman banyak. Makanya berjuang terus. Para aktivisnya, para pengurusnya harus sabar-sabar. Ya, ini memang dakwah ini isinya pengorbanan, makan hati, baper sana sini, terbatas sana sini. Namanya juga surga, Dingai. Surga itu mahal harganya. Kalau mau gratis, beli sunlight, gratis, piring cantik 2 biji, ya kan 2 ikung. Nah, murah aja kalau sunlight itu. Tapi ini mau surganya Allah Subhanahu wa taala mahal. Karena hadiahnya surga. Hadiahnya surga sulit. Kalau hadiahnya mau gampang, dapatnya kipas angin yang gampang-gampang itu. Hadiah kipas angin, piring cantik. Ini hadiahnya surga. Kalau hadiahnya surga, Anda bisanya gampang-gampang. Ya, makanya sabar-sabar, kita sabar-sabar. Ya, yang belum berhasil di dunia ini dianggap belum mencapai prestasi, sabar. Yang jomblo visabilillah, sabar. Jangan baru ikut odot 2 bulan 2 khatam, kenapa ini jodoh kada datang-datang. Muma ai baru 2 bulan ngaji, maksiatnya pang 2 tahun, maksiatnya 12 tahun, baru ngaji 2 bulan minta jodoh. Nah, ndak sabar bubuhan ini. Makanya sabar-sabar kita. Sabar-sabar, kita di odot sini, ngaji dulu, tuntaskan dulu, bejus-jus, sabar, 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 menetes, sabar. Baru nanti kena Allah kasih pertolongan. Setiap huruf 10 kebaikan, nggak yakinkah kita? Setiap huruf nah 10 kebaikan, ndaknya rugi pang kita nih ngaji Quran, berjuang di odot, apalagi di odot. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala yang sama. Apalagi memfasilitasi orang masuk ke odot sini. Masuk orang, ngaji dia, berjus-jus dia ngaji, ya kan? Khatam dia, kita dapat pahala juga. Pengurus dapat pahala, semuanya dapat pahala. Ulun pang seksi bakar-bakar motivasi ini. Mudah-mudahan dapat juga pahala. Nah, ini motivasi kita. Motivasi kita mengabdi pada Quran, motivasi kita khidmat pada Al-Quran. Terima kasih. 10 menit terakhir bahasa daerah supaya resmi dari Odot Kaltim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Masuk pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Randy, luar biasa sekali. Ya, apalagi bagian bahasa Banjarnya ya. Kena betul kita aja. Ya, jadi teman-teman semua silahkan yang ingin bertanya kepada Ustadz Randy terkait materi yang baru saja disampaikan, yaitu Al-Quran sebagai inspirasi kebangkitan untuk peradaban umat Islam. Silahkan yang ingin bertanya. Para peserta ataupun pengurus silahkan. Wah, nggak ada nih kayaknya Ustadz. Silakan aja bebas. Sepertinya terpukau dengan bahasa Banjarnya Ustadz barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saya siapa, Bu? Dengan Ibu Siti Fatona. Di mana, Ibu? Di Balikpapan. Balikpapan. Ya, silahkan Ibu. Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya ini. Ya, Ibu Siti. Tadi kajiannya Bapak bagus sekali ya dalam memberikan motivasi dan memberikan semangat kita dalam membumikan Al-Quran. Gitu. Nah, cuma pertanyaan saya satu ini Pak Ustadz, yang sampai sekarang saya masih belum bisa konsisten, apalagi komitmen ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah ya Pak ya? Misalnya kita udah punya tekad nih dan semangat, saya harus bisa ngaji 1 hari 1 juz. Caranya misalnya habis subuhan ngaji, nanti habis subuh ngaji, habis asar ngaji. Tapi ya mungkin karena emak-emak punya anak, ngurus keluarga dan lain-lain. Jadi komitmen tuh hanya tinggal komitmen Pak Ustadz.
nggak pernah bisa istiqomah. Jadi bisa ngaji kadang sehari 1 halaman, berapa baris gitu, nggak pernah bisa komitmen. Akhirnya komitmen khatam dalam 1 bulan itu saya belum pernah tercapai, jujur ya. Mungkin tercapainya itu berapa bulan sekali ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Saya diberikan pencerahan gimana supaya bisa mencapai yang kita komitmenkan di hati untuk tetap istiqomah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, jadi dalam bulan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz. Pak? Langsung. Ya. Ibu Siti Balikpapan, saya juga lagi di Balikpapan nih, Bu. Semoga nanti bisa sama-sama ya teman-teman Odoj Balikpapan dengan Masjid Berkabok, semoga bisa banyak kerjasama, koalisi sinergi dalam dakwah yang kita lakukan. Yang pertama terkait ibadah sunnah. Boleh ini di mute all dulu, moderator. Ya. Jadi dalam ibadah sunnah, sebetulnya kaidahnya adalah ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kita. Itu parameternya. Jadi sekuat kemampuan kita. Maka kalau memang belum sanggup, sebetulnya tidak ada hukuman atau tidak ada penegasan. Nah, terkait dengan hadis dari menyelesaikan Quran selama minimal 1 bulan, akar dari hadis ini, mohon maaf nanti saya mohon dikoreksi oleh kawan-kawan Odoj, itu babnya adalah sebetulnya murojaah. Jadi kalau sudah menghafalkan Al-Quran dan mampu sudah selesai nyetor Al-Quran, diulangnya itu, ketemunya itu, menghatamkannya itu minimal 30 hari. Dan ini juga menjadi adab bagi seorang mukmin itu, minimal standar kita sebagai seorang muslim itu 1 bulan itu sudah ketemu lagi khatam 1 Al-Quran. Maka ulama membagi dengan juz, ya. Dan bahkan sekarang sudah mulai ada gerakan ngaji 2 lembar setelah sholat. Kalau sudah tahsin 1 halaman itu 2 menit. Jadi 2 lembar 4 halaman itu 8 menit kali 5 waktu 40 menit. Makanya kalau ngaji 1 juz tartil itu biasanya ketemu 40 menit. Nah, maka dilihat kapasitas kita ini secara teknis, apakah kita termasuk orang yang bisa cicil-cicil begitu, 8 menit, atau orang yang punya tipe habiskan di awal hari. Ya. Saya termasuk yang tipenya harus habis, duduk habis 1 juz. Kalau di kena aja, nanti ini bisa gampang, waduh ini saya rada berat kalau misalnya kalau misalnya dibagi-bagi gitu ya waktunya. Nah, jadi saya orang tipenya yang habiskan. Nah, tinggal mencari waktunya kapan. Tahu juga Bang Ulun ini, ibu-ibu ini kan Masya Allah, mama ini kan Masya Allah ya. Pagi harus nyiapin sarapan, ya kalau antar anak di rumah, nah cucian lagi menghadangi, ya kan. Cucian lagi bertumpuk, masak lagi untuk anak, waduh, sukses pulang suami lagi, waduh, Masya Allah, berat betul memang jadi ibu-ibu ini. Nah, dicari waktu momen bebasnya itu kapan, ya kan? Nah, kalau saya ngelihat mama saya itu juga sibuk luar biasa. Mama saya itu jam 2, setengah 2 bangun sudah. Nah, dia baca Qur'annya tengah malam gitu. Karena nggak diganggu bapak saya, nggak keganggu teman-temannya. Jadi sepertiga malam terakhir itu 1 juz itu Sidin habiskan. Nah, beliau habiskan 1 juz itu. Mama saya kandung. Jadi cari waktu di mana bisa tahasus ma'al Quran. Itu poin kedua. Poin ketiga,
yang jarang juga difahami oleh kawan-kawan ya, bahkan mungkin di kawan-kawan odot sini suka jebol-jebol juga kita satu dua lain, itu adalah apa yang kita dengarkan. Sekarang ini banyak pang, Spotify lah, Netflix lah, apalah, kita ini handak khatam 1 juz sehari, tapi asupan ke dalam telinga ini nah. Musik, asupan ke dalam telinga ini. Untuk musik ini haram kak kada, kan ini debatable khilafiyah. Tapi intinya kan sia-sia mendengarkan itu. Dan muslim ini kan menghindari yang sia-sia. Maka dijaga bujur-bujurnya telinga nih. Kalau Spotify itu cari Spotify yang zikir, cari Spotify yang tilawah. Kalau bisa download MP3 Quran, bagus download MP3 Quran. Jadi bisa Bu, saran saya ibu-ibu di sini di Odot yang sudah memang one day one juice, sambil ngurus anak, sambil masak buat suami, Quran, speaker Quran itu nah nyalakan. Jangan dinyalakan gosip nah. Nah ini nah bercerai lawan ini nah nonton juga gosip. Lebih parah lagi nonton juga Indosiar, drama-drama lewat RCTI itu, ya kan? Yang berkelahi sama mertua, menantu berkelahi sama mertua, kayak apa tetap program, ya kan? Nontonnya berkelahian begitu semua, terprogram di kepala, akhirnya berkelahian juga lawan mertua. TV itu pang yang ngajarkan, TV itu yang kemudian bikin rusuh itu. Makanya hati-hati mata, hati-hati telinga. Kalau sudah jadi aktivis odot, semoga Allah mudahkan, supaya Allah mudahkan Quran ini nah diputar. Ya. Saya kalau sambil kerja putar Spotify, Ratib Al-Hadad, putar, zikir, salawat, masuk Misyari, masuk Al-Gomidi, masuk Mahar Al-Muakli, ya, masuk Ra'al At-Qudri. Nah, jadi telinga ini harus kita jaga supaya jangan kecampur sama yang macam-macam. Mata juga harus kita jaga supaya tidak kecampur sama yang macam-macam, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus betul-betul kita jaga kepada. Nah, kalau misalnya sudah ekosistem ini sudah bagus, apa yang masuk ke telinga sudah bagus, lingkungan bagus, mudah-mudahan Allah mudahkan. Maka dari itu, kalau kita lihat doa khatam Al-Quran, ya, kalau kita lihat doa khatam Al-Quran, Allahumma rahimna bil Quran wa ja'alhu li hujatan, Allahumma rahimna bil Quran warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki untuk bisa tilawah. Jadi tilawah ini rezeki, Bapak Ibu sekalian. Ngaji ini rezeki untuk kita. Supaya kemudian kita ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu. Sekian, itu saja. Makasih. Berikutnya Alhamdulillah. silakan. Terima kasih, baik. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya Ibu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya masih Ada, banyak, Ustadz. tapi malu-malu mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh nanya lagi kah saya? Ya, silahkan Ibu. Pak Ustadz, saya mau menyambung tadi yang Pak Ustadz memberikan nasihat, motivasi kepada saya kalau mau bisa khatam dalam 1 bulan itu 3 malam. Nah, saya itu juga pernah komitmen seperti itu. Jadi 1/3 malam tahajud, 4 rakaat atau 6 rakaat, lanjut lagi baca Al-Quran. Tapi ternyata saya ini tipenya kalau sudah tidur itu susah bangun. Jadi sudah dipasang alarm, sudah di apa gitu, tetap susah bangun. Dalam sebulan itu paling saya bisa bangun di 1/3 malam, mungkin cuma semalam atau 2 malam gitu nah Pak Ustadz. Jadi bisa dibantu Pak Ustadz gimana caranya supaya ya kita kan ingin ibadah kita lebih baik ya, bukan hanya dunia aja gitu ya. Jadi jangan sampai komitmen hanyalah tinggal komitmen gitu loh. Jadi kalau bisa kita benar-benar bisa teguh, bisa terus jalanin itu. Mau apapun ya harus bisa dilakukan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, gimana nih, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang lemah bangun malam sebelum tidur, maka yang harus dikonfirmasi suami izin. Ya. Saya ngaji dulu, ya.
tinggal dikonfirmasi aja apa kebutuhan aktivitas jelang tidur. Jadi kalau misalnya nggak kuat bangun malam, sebelum tidur usahakan khatam dulu 1 juz. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi, ini ilmu huruf anak. Boleh di mute all dulu, suaranya feedback. Boleh di mute all dulu moderator. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, bukan untuk ibu yang bertanya saja. Satu, ilmu mengurus anak itu tidurkan cepat, bangunkan cepat. Ya. Satu kesalahan kita sebagai orang tua itu adalah membiarkan anak tidur pagi supaya kita bisa beraktivitas. Biar aja dia tidur daripada ganggu. Akhirnya anak ini ngebangkong. Kalau dia ngebangkong, balas dendamnya malam. Nah, maka supaya anak ini barokah juga, bangunkan dia subuh-subuh biar dia main, enggak apa-apa. Ibu beraktivitas, tapi malam itu dia cepat tidur. Badai Isya tidur sudah. Ya. Makanya ini juga jadi kelelahan kita ngurus anak itu TV di rumah. Saya di rumah dapet TV, Bu Ai. Ya. Ya sekarang juga anak-anak kan juga bisa dihibur pakai gadget. Nah, TV itu kurang-kurangi lah. Atau juga sudah ada gadget kan. Gadget juga puasakan. Jadi anak-anak itu ndak begadang sampai malam. Jadi kita ndak betungguan, ya kan? Kalau kita sudah betungguan tengah malam, ngalih sudah kita, susah sudah kita mau ngaji, mau apa segala macam. Jadi seperti itu, ya. Kalau ndak bisa sepertiga malam terakhir, malamnya. Nah, maka dari itu, ya sebetulnya ini juga sebuah perspektif, ya terkait dengan yang namanya khodimat di rumah tangga itu. Ndak apa-apa juga pakai khodimat itu. Ya, bantu-bantu kita untuk kemudian agar kalau misalnya ada khodimat itu kita punya waktu untuk ibadah gitu loh. Nah, makanya enggak apa-apa juga khodimat itu kan menggerakkan ekonomi juga, menggerakkan Menggerakkan rumah tangga juga kan, menggerakkan ekonomi juga itu insyaallah. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya. Saya masih ada 12. Oh, masih lama ya. Masih lama ternyata. Ya. Iya, halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, saya Rere dari Bontang. Ya, silakan Re. Iya, gini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau kita mau istilahnya konsisten, biar bisa istiqomah, kita harus menjaga mata sama menjaga pendengaran. Nah, misalkan ketika saya kerja, itu teman saya itu ada yang suka nyalain musik K-pop, Ustadz. Padahal saya itu pernah nyalain murotal, tapi teman saya itu langsung gantiin di HP saya. Jadi dia itu ganti musik K-pop. Jadi secara nggak langsung saya itu di otak itu mulai terdoktrin musik K-pop. Padahal saya tuh dulunya anti musik K-pop kayak gitu. Jadi solusinya bagaimana Ustadz supaya saya tidak terkontaminasi di Itu otak saya? musiknya musik kantor atau earphone? Di toko-toko gitu sih Ustadz. Saya kan kerjanya di toko gitu. Oh, Anda nggak bisa pakai headset? Enggak, Anda nggak bisa pakai pakai speaker. earphone? Anda nggak bisa pakai earphone? Quran sendiri gitu, melayani pelanggan ya? Iya, nggak bisa Ustadz. Oh, nggak bisa. Ya, saya doakan bisa keluar dari kantor itu, bisa keluar dari tempat kerja itu, dapat tempat kerja yang lebih baik dan bisa mendengarkan Al-Quran. Itu aja doa saya. Ya. Oke, syukron Ya, Ustadz. mudah-mudahan Allah kasih tempat kerjaan yang baik. Teman Odot banyak punya tempat kerjaan yang baik, ya. Amin. Insya Allah nanti masjid-masjid juga banyak rekrut karyawan santri. Kerja aja nanti di masjid. Kalau gajinya juga sama, ngapain kerja di tempat yang kecampur-campur sama suara-suara yang tidak Allah ridhoi. Oke, lanjut. Next, berikutnya. Ada yang lagi yang bertanya? Ya. Oh, kalau nggak ada nih,
Saya yang bertanya nih Ustadz kalau nggak ada yang bertanya nih. Boleh, Mas. Iya. Silakan. Jadi gini Ustadz, tadi kan Jazirah Arab itu tidak dianggap lah, ibaratnya bukan hanya dipandang sebelah mata, mungkin nggak dipandang sama dua mata kali, ya Romawi sama Persia. Tapi akhirnya dia bisa jadi sebuah kekuatan gitu. Nah, ada nggak mungkin yang pernah Ustadz temui kisah tentang orang yang awalnya kelihatan biasa-biasa saja, gitu, yang awalnya mungkin dianggap tidak berpengaruh lah di lingkungannya, tapi kemudian ketika dia mengamalkan Al-Quran, kemudian dia bisa menjadi seorang hero gitu. Mungkin Ustadz pernah menemukannya? Ya, di depan mata kepala kita ya kayak Lukmanul Hakim, Pontianak. Ya, mohon maaf di dulu. Sekian tahun yang lalu, sekitar tahun 2012 ya, 8 tahun yang lalu, pulang dari Malaysia dengan kekalahan. S2 di Malaysia, begitu pulang ada kena hutang, kena ini, kena fitnah orang, dijelek-jelekan orang terus. Tapi kemudian kembali ke Quran. Oh, Quran nyuruh ngurus anak yatim. Oh, Al-Quran meminta untuk kita bersedekah. Oh, Al-Quran kemudian meminta kita untuk memaafkan. Terus itu yang diamalkan oleh Luqman. Setiap subuh yang dibahas Al-Quran, setiap ceramah, setiap hidup yang dipegang adalah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Bukan apa kata motivator, apa kata konsultan, apa kata konselor. Naik kehidupannya, bangkit kehidupannya, dan sekarang kan jadi rada kebalik-balik ini. Jawa, Jakarta, Jabodetabek yang malah belajar ke Pontianak. Saya pun termasuk yang memutuskan berbaiat jadi santri, belajar kepada Kiai Lukman. Ya. Semua dunia tunduk ya. Aset Masjid Munzalan Mubarakan yang beliau asuh 150 M, ya, infak beras masjidnya masuk 10 miliar per bulan. Aset ada belasan mobil, ya, masya Allah tabarakallah. Allah kemudian buka semua pintu kebangkitan untuk Munzalan karena memang mepet dengan Al-Quran. Allah menyuruh haqqa tilawati, tilawahlah yang benar. Diikuti oleh Kiai Lukman di masjid itu program tahsin untuk santri, ya, bacaan harus benar, haqqa tilawati. Sholat tepat waktu, dibangunlah mekanisme sholat tepat waktu. Ya, maafkan orang lain, dibangunlah mekanisme memaafkan orang lain. Jadi ketika sudah nurut dengan Al-Quran, ya akhirnya bangkit sendiri. Nah, itu yang saya lihat di depan mata. Gitu. Dan itu banyak lagi. Kalau dilihat dari sejarah pemerintahan Islam, itu semua pemerintahan yang dekat dengan Al-Quran, nempel dengan Al-Quran, maju. Pemerintah yang kemudian dia taksim dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maju. Pengusaha-pengusaha yang perhatian dengan guru-guru Al-Quran, perhatian dengan guru ngaji, memuliakan orang-orang yang mengabdi pada Al-Quran, memuliakan, ya, mensupport dakwah Al-Quran, itu hidupnya bagus-bagus. Saya udah keliling, hidupnya bagus-bagus. Coba lihat Kang Riza Syamil Quran itu kan ngurusin Al-Quran, masya Allah, bagus hidupnya. Ya. Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan. Jadi itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh. Nah, maka saya punya teori, kalau kita sudah dengan Quran tapi kita tidak merasakan ada kebangkitan yang muncul di diri kita, itu bukan salah softwarenya, salah nginstalnya. Softwarenya betul, hardwarenya ada, nginstal prosesnya itu yang salah. Maka nginstal Quran ini harus benar, dibacakan ayatnya, ditafsirkan dengan benar, dan diimplementasikan. Katanya odoj. Di Quran itu afina anin nas, uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ard, diberikan surga seluas langit dan bumi bagi afina anin nas. Kenapa masuk odoj masih pendendam? Ya kan? Kenapa masuk odos masih dendam sama orang, masih nyimpan kekesalan, tidak memaafkan? Ini kan tidak nyambung antara ngaji 20 halaman sehari sama aplikasi. Ini yang bikin install itu tidak nyambung. Katanya odos, aro'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Katanya member odos, katanya one day one juice. Kenapa tidak pernah ngasih makan orang miskin?
Kenapa tidak pernah memuliakan anak yatim, berhantar beras ke anak yatim, tidak pernah ikut, tidak pernah mau infak. Padahal bisa juga kan Odots bikin gerakan-gerakan yang sama. Coba Pang itu diaktifasi umat, ya, kumpulkan uang, tukarkan beras, antarkan beras ke anak yatim, bikinkan acara, muliakan, kan bisa-bisa aja sebetulnya. Katanya Odots, ya kan? Wa qadara rabbuka alla ta'dilu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, Robmu menetapkan kepadamu supaya engkau tidak syirik kepada yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik. Tapi kenapa kita nggak berbuat baik? Ya kan? Jadi proses nginstalnya itu. Nah, percuma juga diinstal gitu kan, tapi kemudian nggak dieksekusi, programnya juga nggak jalan. Kita HP sudah bagus, kita install Google Chrome. Kita buka Google Chrome aja nggak pernah, gimana kita mau browsing, ya kan? Jadi gadgetnya bagus, softwarenya kita install, eksekusi. Makanya di komputer itu file eksekusi itu ekstensinya .exe, exe. Itu .exe itu execute. Artinya dilaksanakan, execute program, enter, execute, dia mutar algoritmanya. Nah, kita ini softwarenya ini kita nggak pernah execute, jadi nggak pernah jalan. Makanya kalau kita execute program itu jalan. Umar bin Khattab, kajian pagi ini di Borneo Paradiso ya, di Masjid Al-Ikhlas. Umar bin Khattab mendengar ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hancap langsung Umar ini, naik dia langsung datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau jual lahan di Khaybar. Mana lahan di Khaybar? Saya mau wakafkan lahan di Khaybar ini. Jadi ayat itu menggerakkan. Itu namanya eksekusi, diinstal. Makanya bangkit peradaban itu karena dieksekusi. Apa yang sudah Odots lakukan, ngaji 20 halaman, satu hari ini Masya Allah keberkahan luar biasa, membuka batin, menyehatkan batin, maju terus. Tapi bukan segalanya. Masih panjang ini, lagi kita rangkaian, ya, baikin lagi bacaan, belum lagi. Ya, beresin kita kemudian hafalan, supaya kemudian terinstal di hati, belum lagi. Kajian lagi tafsir kita, nyambung lagi sama sirohnya, menghafal lagi sahabat, memaknai lagi kisah demi kisah, masih panjang lagi lautan ilmu ini, ya. Maka jangan kecil hati, ya, dan juga jangan terlalu merasa ini sudah beres. Kalau sudah 1 juz sehari beres semuanya, belum, ya. Itu masih standar hidup kaum mukmin. Di depan kita ini masih panjang lagi perjalanan hubungan kita dengan Al-Qur'an. Saya rasa demikian, ya. Mohon maaf ceramahnya bikin stres. Kalau bikin stres sama bikin kontraksi kan bagus kan, supaya bergerak. Begitu moderator, thank you. Suaranya Ustadz Sugianto. Ya Ustadz, tarik napas dulu Ustadz. Saya bacakan pertanyaan lewat chatting nih Ustadz. Boleh. Baik. Bismillah, saya Rani Adinda dari Jawa Tengah. Wah, luar biasa dari jauh nih. Syukran Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya ingin bertanya, karena saya di lingkungan mahasiswa dan mengikuti organisasi, sedikit cerita bahwa ada teman organisasi kita yang sering menilai perubahan diri kita saat mulai memperbaiki waktu kita dengan Al-Quran. Teman kita yang dakwah di lapangan sering menyindir, membandingkan kita dengan yang di lapangan tadi. Padahal mereka tidak tahu persis bagaimana niat kita dalam memperbaiki diri. Sementara kita juga nggak ngerti saya nggak ngerti Kang. Misalnya gimana? Ente misalnya kebanyakan ngaji gitu, gimana? Nah, bisa jadi seperti itu saat kalau dilihat dari kalimatnya, teman yang di lapangan ini sering menyindir dan membandingkan dengan teman-teman yang ada di lapangan. Padahal mereka tidak tahu persis bagaimana niat kita dalam memperbaiki diri. Sementara kita juga berusaha tidak merespon persepsi mereka, tapi mereka selalu mengungkit saat bertemu. Nah, bagaimana Ustadz untuk menenangkan diri untuk bisa bertahan dan nyaman dengan kondisi teman seperti ini? Kalau dilihat dari pertanyaannya sih, ya walau alam sindirannya seperti apa, tetapi intinya ketika teman ini mbaknya ini
sedang ingin memperbaiki diri dengan Al-Quran, mungkin tidak berada di lapangan bisa jadi karena membandingkan dengan teman yang berada di lapangan. Gitu. Jadi bisa jadi apa namanya? Sudah bisa dipahami, Ustaz? Bisa. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi memang salah satu komentar ya, menurut saya sih sudah jatuhnya itu sudah fitnah ya. Maksudnya fitnah itu komentar yang buruk itu ketika memang ahlul Quran ini sama Quran terus kemudian dirasa tidak ada kontribusinya di lapangan. Makanya untuk bab ini sebetulnya kita harus pakai konsep tawazun. Ya. Tawazun itu ya perimbangan saja. Perimbangan artinya alokasi untuk aktivitas itu kapan. Ya. Saya pun bergerak di aktivitas kok biasa aja. Pagi, siang, sore beraktivitas. Alhamdulillah Allah masih karuniakan, masih bisa juga bersama Al-Quran walaupun tidak sempurna. Ya. Jadi yang penting perimbangan itu. Ya, perimbangan. Nah, yang bahagia itu kan kalau menjadi aktivis ngegas gitu sampai tengah malam ya, waktu untuk keluarga nggak ada, waktu untuk Allah nggak ada, bahkan atas nama aktivitas dakwah subuh ketinggalan. Ini kan sebetulnya kebalik-balik ya. Atas nama dakwah tapi nggak sholat subuh berjamaah di masjid, ini kan nggak sesuai tuntunan sebetulnya. Nah, termasuk aktivitas terus tapi kebersamaan dengan Al-Qur'annya kurang. Nah, termasuk baca Quran terus ya, tapi kemudian memutuskan untuk berjarak dengan aktivitas dunia, ini juga nggak boleh. Maka saya nggak bisa komentar atas kasus Rani yang tadi disampaikan karena lengkapnya kayak apa saya nggak bisa bela ini benar ini salah. Saya cuma kasih jawaban tawazun. Tawazun itu imbang ya, tawazun itu kita adil dalam kemudian membagi waktu-waktu itu. Demikian Mas moderator. Berapa menit lagi ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya boleh bertanya lagi ya? Oh iya, silakan izin Apakah moderator Pak Bu. Ustadz bosan? Enggak, izin moderator saja Bu. Khawatir ada yang lain, kita dahulukan yang lain. Pak moderator seperti apa? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Silahkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga dari Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz, apa hukumnya membaca Al-Quran dengan mendengarkan Al-Quran? Karena ini ya, Pak Ustaz, saya punya kendala. Kalau saya baca Al-Quran, kadang diganggu ya sama anak begitu. Maunya anak juga mau membaca begitu apa yang kita baca. Jadi saya kadang tidak konsentrasi membacanya. Jadi saya lebih sering mendengarkan Al-Quran lewat audio. Apakah hukumnya sama dengan membaca Al-Quran begitu, Ustaz? Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wansitu. Ya, jadi kalau misalnya Al-Qur'an dibacakan, dengarlah dan diamlah pada Al-Qur'an pada saat dibacakan. Nah, apakah ada pahala pada keduanya? Jelas pahalanya berbeda, yang satu mendengarkan, menyimak, yang satu membaca. Namun bobot pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makin kita ikhlas, makin kita punya niat yang baik, pasti Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak-banyak kebaikan. Maka kalau memang membaca terganggu dan diganggu ya oleh anak-anak, dengarkan. Ya, dan mudah-mudahan dengan banyak mendengarkan itu Allah nanti karuniakan kita bisa mudah membaca Al-Qur'an. Begitu Kang Mas moderator. Ya, Ada yang lain silakan. Tadi ada Ibu yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada boleh disampaikan. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang amalan yang diunggulkan. Amalan yang Diunggulkan.
Ya. Kan seperti Bilal yang rompak kakinya itu tuh sudah ada di surga. Nah, dengan dia rajin bersuci ya, berwudu. Nah, kalau kita itu ada amalan yang diunggulkan misalnya istighfar, itu seperti apa? Ya. Menurut Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi semua amalan itu ada keutamaannya. Ya. Mana-mana yang kemudian kita ingin sampaikan, mana-mana yang ingin kita lakukan, bismillah kita lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya ya, istighfar itu seperti apa? Istighfar itu bagus, Bu. Malazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah akan permudah segala urusannya, Allah bukakan rezekinya, Allah berikan dia solusi dari gundah gulananya. Jadi saya pun termasuk yang kalau misalnya pun pusing atau gimana-gimana, nah segera beristighfar sama Allah. Itu salah satu salah satu bentuk kita bisa bersama punya amal, dan salah satu bentuk kita punya amal unggulan. Jadi boleh mau pakai istighfar boleh, subhanallah wa bihamdih boleh, ya bebas. Gitu ya. Thank you. Yang lain boleh silakan. Kalau dirasa sudah cukup, Kang, tidak apa-apa juga, tidak harus dipaksa 11.30. Ada yang ingin bertanya. Kalau sedang datang bulan bagaimana, Ustadz, gitu, dengan membaca Al-Qur'annya? Pertanyaan via chat, Ustadz. Saya nggak bisa bahas ini karena khilafiyah di kita ya. Silakan ke guru fikih masing-masing. Ya, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Thank you. Oke, baik. Ada lagi setelah ini? Ya, Ustaz. Santo. Ya, silakan Mas Agung. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya Ustaz pada kesempatan kali ini. Senang sekali setelah terakhir ketemu sama Ustaz di spinkan pertama Masjid Ar-Rahmah ya, Ustaz, ya, pas terlockdown di Balikpapan. Dan sebelumnya Ketua DPA Balikpapan nih. Hijrah United, yang pada waktu itu alhamdulillah saya bisa mendampingi Ustadz untuk ngantar-ngantar. Masya Allah. Sebuah kebahagiaan bagi saya, Ustadz, karena saya mengikuti Ustadz profil dan banyak prestasi Ustadz yang sudah ditorehkan ya, Ustadz. Sekarang gencar-gencarnya di Berkah Pop Indonesia. Saya senang sekali, Ustadz. Tadi juga Ustadz sampaikan salah satunya terkait dengan bahwa kita audiensnya nggak boleh hanya berhenti membaca, tapi masih banyak tahapan-tahapan yang mestinya kita jalani untuk mencapai tadi peradaban, bangkitnya peradaban. Di dalam sejarah kita kan banyak sekali para ilmuwan muslim yang mereka itu tidak hanya cerdas dalam hal Al-Quran, tapi juga mereka ahli Al-Quran, tapi mereka juga paham ilmu-ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan justru mereka paham dengan multidisiplin ilmu, tidak hanya satu disiplin ilmu seperti sekarang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mendidik generasi kita ini bisa seperti generasi zaman dahulu, Ustaz, menjadi insan yang cerdas, yang paham Al-Quran, tapi dia juga paham tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, yang mungkin kalau sekarang sosoknya ini seperti Ustadz Reddy Saputra ini, tapi juga sangat mumpuni dalam berdakwah dalam bidang agama. Mungkin itu, Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Brother, boleh ini jadi jawaban terakhir? Boleh. Saya closing statement ya. Saya energinya soalnya ini energi dari subuh tadi. Tadi habis kajian subuh di Borneo Paradiso, lalu ngobrol dengan jamaah ke Pondok Al-Mudakir, start lagi ke sini. Ini saya memang punya budaya tidur sebelum zuhur ya. Jadi ini
waktu-waktu berat. Terkait dengan keilmuan itu, kenapa ulama dulu punya ilmu yang luar biasa? Karena pola pendidikannya mengikuti cara Rasulullah mendidik sahabat. Ya. Ada di surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi kawan-kawan itu Rasulullah itu mendidik sahabat itu Quran dulu. Quran secara ayat dibacakan. Begini Allah, begini hidup, ya. Begini hari akhir. Sudah koridornya dibangun, pagar-pagarnya, lalu kemudian dibersihkan. Ya, dalaman manusia itu wayuzakihim, dibersihkan. Dibersihkan dari energi dunia, dibersihkan dari niatan-niatan dunia, dibersihkan dari hal-hal yang mengotori dirinya itu, togut, pengen dianggap, ego, ya, macam-macam, ada pengen wanita, pengen harta, pengen kuasa, itu dibersihkan. Setelah dibersihkan baru ilmu masuk, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka ketika cangkangnya bersih, ilmu yang masuk itu barokah. Itu yang bikin para ahlul Quran, para alim ulama itu belajar apa aja itu cepat. Saya ngelihat ada sebuah partai politik yang banyak ahli syariahnya. Awal-awal saya mikir ini gak ada masa depan. Tapi malah yang belajar politik sampai S3 bikin partai gagal. Malah yang ahli syariah itu lincah betul gitu. Karena memang ilmu syariah, ilmu Allah itu ya, ilmu Quran ini kalau dipelajari, dia memang wadah bersih untuk segala ilmu ini bisa diinstal. Nah, maka dari itu sebetulnya seluruh umat Islam ini wajib punya basis ilmu Quran. Ya, ilmu karakter di Quran, kisah. Nanti kemudian lapisan sandwich berikutnya ilmu yang apa itu pilihan. Maka saya memilih multidimensi kompetensi itu. Dai berikhtiar untuk faham Al-Quran, belajar tafsir, belajar sirah, tapi saya harus menekuni manajemen, ya, tanzim, nizam sebagai kapasitas keilmuan yang saya harus paham. Saya harus paham ini psikologi massa, saya harus paham bagaimana mempengaruhi dan membangun umat. Saya harus paham ilmu rekayasa sosial, social engineering, ya. Saya harus paham kaidah-kaidah sosial yang terjadi di masyarakat, psikologi massa. Itu saya pelajari bersamaan. Tapi setelah fondasi Al-Quran ini kita bangun. Maka nanti kalau Qurannya dan fondasinya, jiwanya sudah benar, ilmunya masuk, maka ilmunya akan membawa keberkahan. Ya, ilmunya akan membawa banyak manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi kalau misalnya wadahnya rusak, nggak pakai Quran, dapat ilmu akuntansi, enggak. Dapat ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, yang saya bisa sampaikan. Makasih Mas Agus, semoga kita bisa silaturahim. Boleh closing statement panitia? 11. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga peserta nggak kecewa, pembicaranya cuma satu, ya. Kita doakan Ustadz Agus Khairul Huda sehat, afiat, ya. Amin. Saya mohon maaf, saya akhiri lebih cepat 11:19 supaya kemudian bisa siap-siap sholat zuhur. Saya mengundang untuk kita berjejaring secara dunia maya. Izin kepada teman-teman Odos juga, ya. Banyak yang nanya, Bang Randy nanti kegiatan di Balikpapannya di mana, apa aja aktivitasnya, kajiannya di mana saja. Nah, saya punya grup WA satu arah. Ini grup WA-nya satu arah untuk informasi dakwah yang saya lakukan khususnya di Balikpapan. Silakan kirim nama lengkap ke WhatsApp 0812 8877 5595. Ya. Sekali lagi tulis nama lengkap ke WhatsApp 0812 8877 5595. Save dengan nama Masjid Berkah Box, ya. Save saja 0812
88775595 Masjid Berkah Box. WA ke situ semua lengkap, nanti akan dituntun oleh admin untuk masuk grup WA satu arah insya Allah. Itu yang saya bisa sampaikan supaya kita bersilaturahim ke depannya insya Allah. Terima kasih. Saya ucapkan panitia juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustadz Randy Saputra. Saya kembalikan kepada MC Ustadz Sahroni. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Randy dan juga Ustadz Sugianto yang telah membawakan acara Habib Akbar dan juga diskusi pada siang hari ini. Semoga semangat-semangat yang beliau berikan tadi ya mampu menyemangati kita untuk kembali bangkit dengan Al-Qur'an ya, insyaallah demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di ujung pertemuan ini kembali mari kita siapkan segenap jiwa dan raga kita untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Rabbul Izzati dan Maha Suci. Semoga segala doa, asa dan harap kita senantiasa diberkahi dan diijabah oleh Allah Sang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terkhusus bagi upaya kita semua dalam rangka membumikan Al-Qur'an dan melangitkan manusia. Pembacaan doa ini kami mohon sekali lagi kepada Ustadz Randy Saputra Al-Banjari. Falyatafadhal mashkura. Ustadz Agung, apakah Ustadz Beliau Randy sepertinya sudah live, Ustadz. Oh, beliau sudah keluar ya? Nah, mungkin langsung di doa bersama atau kuis, Ustadz. Baik, kalau demikian, sebentar siapa yang bisa kita minta tolong? Langsung Ustadz Sahroni aja, pimpin doa. Baik, kalau demikian, kita langsung masuk saja ke kuis ya. Kepada Ukti Irawati, kami persilakan untuk kembali memandu kuisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin menyampaikan kalau Ukti Ira dan Ayu sedang dalam perjalanan menuju Balikpapan. Jadi untuk kuis saya yang share screen ya Pak Ustadz. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Irawati terkait sistem permainannya seperti apa. Nah, maka sekarang saya mau share screen dulu. Ini yang hadir total 59. Mudah-mudahan semua bisa ikut main bareng ya, main kuis bareng ya. Oh iya, pengurus boleh nih, pengurus. Gimana Pak MC? Boleh, tapi kalau menang hadiahnya diserahkan ke peserta gitu ya? Setuju. Siap. Oke, jadi saya share screen dulu. Ini tadi linknya sudah dibuat. Bismillah. Sudah siap semua ya? Silakan dibuka linknya. Ya, ini ada pin yang bisa teman-teman masukkan sebagai kode games yang nanti kita akan mainkan. Muncul ya di tampilan? Ya. Oke. Kenapa? Linknya ya, baik sebentar. Oke. Chatnya mana ya? Oke. Mohon maaf karena saya masih amatir. Sebentar. Oke. Siap. Silakan linknya diklik atau bisa juga masukkan kode yang tadi saya cantumkan.
Baru 4 orang, ayo. Waktunya berapa menit, Pak Ustadz Syarah? 15 menit ya. 15 menit ya. Ya. Sudah 12 orang. Ayo jangan sampai ketinggalan, tadi ada yang ketinggalan Pak ya. Armet sudah masuk itu. Siap-siap nih, Ya Ustadz Agung. Pak Agung, Siap. teman-teman yang lain. Siap-siap kita bertarung. Siap. Oke, saya paskan 11.30 ya untuk bergabung ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silahkan chat di Zoom-nya. Nanti akan dibantu. Kalau Bang Armet yang menang kayaknya hadiahnya untuk peserta ya. Betul. Oke, 29 orang sudah. 3 menit lagi, sempat buang air dulu ya izinnya. Awas telat. Awas telat. Oke, Masya Allah. Sudah 30 orang yang bergabung. Ayo yang lain silakan bergabung. Sudah 30 orang ya. Iya. Ini kira-kira hadiahnya apa nih? Rahasia. Iya, nanti dari pesertanya yang menang, hadiahnya rahasia ya, Pak Syarani. Ini 30, masih ada yang mau bergabung. Kita masih punya berapa ini pesertanya? 54 total. Oke. Jangan Pak Mamudi jangan lagi main. Ya enak, cuma langsung BR-nya aja. Dua menit lagi waktunya. Dan sudah siap semua ya? Siap, siap. Siapa tadi yang minta ditunggu dari kamar mandi? Oh saya udah aman. Sudah. Bisa kita mulai ya? Bisa, cuman belum tahu mainnya kayak mana Ya, ini. semoga kuisnya dimudahkan dalam menjawab. Jadi sebelum kita mulai kita Amin. sama-sama Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Ustaz Syahrani, Mbak Alia. Sudah. Sudah 20 soal. Nggak paham caranya. Paham caranya. Ini kan pengurus semua ini. Oke. Siapa yang juara 1? Pesertanya mana? Berapa soal? 10 kah? 10 apa 20? Soalnya berapa banyak tadi? Udah ada yang hitung? Juara berapa saya? 10 soal. Ya, juaranya ada Mbak Ari, Mbak Nida, dan Mas Armet. Oke. Kenapa saya nomor 2 lagi ya? Kira-kira kenapa Pengurus tuh? semua. Tadi saya juara nomor 3. Tadi ada yang keselip punya saya itu satu pertanyaan. Ayo, kira-kira yang paling banyak salah di pertanyaan mana? Yang Mabar. Tahun-tahun. Tahun benar. Tahun 2009. Tahun tadi salah. Tahunnya 2009 benar. Saya baru gabung sebulan setengah. Akun Alia. Ya, tahunnya banyak salah. Tahunnya salah udah 2 kali diulang. Oh, saya enggak. 2009. Oke. Jadi belum dicatat nama-namanya belum ya. tahu. Saudaranya siapa jadi? Sama Mbak Notulen. Nanti insya Allah teman-teman yang tadi sudah main game dan Asik, menang ngemil. bisa mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh para panitia. Mungkin itu saja Pak Syarani. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Mbak Adia yang sudah memimpin penasihat. Alhamdulillah Kang Armet, selamat. Jadi juara berapa tadi? 2 ya? Juara 2 lagi kayaknya. Masya Allah ya. Jadi aneh mengalah kali ini. Oke, siap. Aneh ya Ustaz. Jazakallah hadiah umrohnya Ustaz. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah ikhwas sekalian, demikianlah serangkaian acara tablik akbar dan muhasabah akhir tahun kerjasama Dewan Pengurus Area Balikpapan, Dewan Pengurus Area Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, dan juga tentunya Dewan Pengurus Komunitas Dewan Jus Provinsi Kalimantan Timur pada pagi hingga siang hari ini. Ucapan terima kasih yang kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi aktif dari antum semuanya. Teriring doa jazakumullah khairan katsira. Marilah acara ini kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa kembali insyaallah pada agenda-agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita keluar, kita foto bersama dulu ya.
Mohon Siap. panitia untuk Ya, mengambil Pak. fotonya ya. Mungkin Ya, yang mulai dari tidak itu. halaman pertama dulu ya. 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 Kita pakai ya ini jari tauhid ya, jari tauhid. Sudah siap? 1, 2, 3. Sudah siap 3. Iya. Oke, sekarang bagian kedua, halaman kedua, silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini tersisa 46 peserta ya. Alhamdulillah. Terima kasih ada Pak Zulkifli dari Tangerang ya. Udah jauh-jauh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Juga tadi ada rekan kita dari Papua tadi ya. Dari Jawa Tengah ada juga ya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya. Untuk hadiah bagaimana ini? Iya, gimana Pak? Untuk hadiahnya bagaimana teknisnya? Untuk Salam hadiahnya kenal buat semuanya. salam kenal Bunda. Untuk Dari hadiahnya Bandung. pada teman-teman yang tadi bertanya sudah dicatat oleh Natulensi namanya. Mungkin bisa untuk menjapri nomor yang saya sebutkan ya. Dan juga buat teman-teman yang tadi menang game apa tadi Quizy, silakan mencantumkan nomor HP-nya. Sudah? 0821 9581 5631. Saya ulangi. 0821 9581 5631. Oke. Ditunggu nomor HP-nya dan juga konfirmasinya untuk kita follow up terkait hadiahnya ya. Semoga hadiahnya nanti bisa bermanfaat. Jangan dilihat dari kecil besarnya, tapi semoga itu yang kelak akan menjadi kenang-kenangan kita bahwa kita pernah bersama. Oke, cukup Pak dari saya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga nih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.